kota itu ada batasannya. Ada landmark, ada tengaran, ada batas, ada koridor. Koridor itu seperti Kesawan itu koridor itu, Bang. Ada tanda-tanda yang menyertai. Ada 5 elemen tata kota itu menurut Doxiadis nanti. Medan ini kan sebagai satu kota yang urban ini kan udah bisa kita tahu itu batasan-batasan kota dan elemen-elemen. Sejak reformasi, kalaupun tadi kita tentang terang benderang ini sudah diawali katanya Bang Nian dari masa Pak Abdillah. Tapi kan begitu lepas Abdillah, Bang. Karena kayak makeup dia sifatnya. Gegap gempita itu kan hilang juga. Karena seorang wali kota itu mana yang elemen-elemen kota yang basic, yang mana dia yang menengah, yang bukan struktur utama, yang mana dia artikulasi, yang dia bisa dalam tempo 1 tahun atau 6 bulan kita tukar tema-temanya untuk memperindah atau mempercantik. Ibaratkan istri kita inilah, aksesoris ini ada, baju-baju ini ada tematik dia, Bang, ya kan? Ada baju ke pesta, ada baju formal. Ini kota ini kan juga oleh seorang wali kota, walaupun dia pengusaha, dia harus punya pikiran-pikiran seperti manajer. Supaya upaya-upaya dia untuk mempercantik apakah upaya-upaya dia untuk menaikkan bangunan-bangunan ini, dia tahu di mana bangunan-bangunan ini dinaikkan ke atas, di mana koridornya. Nggak sembarangan menetapkan. Itu kita lihat pada RPJMD per 5 tahun itu nggak ada dialog-dialog itu kita lihat gitu loh. Coba kita lihat ya. Masuk kita langsung ke poin, pasanglah lampu-lampu ini katanya di 8 koridor jalan berjumlah 1.700 titik dengan biaya 20,7 miliar, Pak. Bukan aku yang menggulirkan lampu pocong itu. Nggak tahu lah aku dari sudut-sudut kota mana ini datangnya, ya kan? Dari pembicaraan-pembicaraan masyarakat di bawah lah. Akhirnya mencuat sampai ke atas. Artinya, walau kita sama-sama mengapresiasi, saya pun kan sebelumnya bilang bahwa upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pak Wali dengan APBN, dengan APBD maupun skema-skema yang lain, contoh dia mau memperbaiki kebun binatang kan, menarik rans. Medok, aku potong dulu, Medok. Ya kan tadi kan kau bilang kan bahwasannya kalau kau nulis pun kau sendiri tak ngerti apa yang kau tuliskan kan begitu. karena dikritik oleh si Hari sama Nian kan begitu sebagai penulis. Ini Bang kritik cakapku ya? Ya, aku kritik nih. Sekarang kan begini. Tadi kan kau sudah sebutkanlah kota Medan. Sebenarnya yang mau kau sorot tuh apa? Tentang bangunannya, apanya tuh? Ataukah tentang ada unsur-unsur kemungkinan bisa itu jadi proyek yang mubazir, atau apa yang mau kau gambarkan sebenarnya tentang lampu pocong ini? Kebijakan Pak Wali ini yang salah atau apa? Aku sama Nian di sebelah Pak Wali nanti. Yang jelas setelah melihat tiang-tiang itu rapat, mulailah menyeruak kegerahan-kegerahan masyarakat ini. Termasuk yang paling banyak sekarang kan tetap Medan Utara itu, sama kelompok-kelompok bencak motor itu yang awal ikut terlibat dalam janji-janji politiknya Pak Wali. Kalau saya lihat itu kan klaster-klaster yang sifatnya bisa diselesaikannya lah. Tetapi kembali kepada lampu pocong ini, Bang. Waktu RRI mewawancarai saya bilang, udah diselesaikan dulu nggak hak-hak warga ini, bahwa kita semua di 21 kecamatan ini, jalan-jalan utama masuk ke permukiman kita, diterangi dulu lah juga sama Pak Wali. Kalaupun kemudian dia membuat ada lampu penerangan dan tujuannya pasti mungkin ke estetika kan, Bang, yang di 8 koridor ini, Bang. Ya. Dikenal itu dalam ada istilah namanya street furniture, street lighting. Jadi ini adalah elemen-elemen di koridor setelah Kesawan kemarin dipegang sama beliau, mungkin supaya ini cepat nampak terlihat, 8 koridor ini ingin di-create-nya. Wara, aku potong, Medok. Aku bilang, tengok Wara, barangkali kau dapat kau tangkap apa yang kau tidak salah tafsir aku apa yang dikatakan Medok ya, bahwa pemasangan lampu-lampu itu tidak pada tempatnya. Lebih bagus kalau memang mau bicara tentang penerangan ke arah Medan Utara, misalnya dari mulai Gelugur sampai Belawan sana pasang, ya kan begitu, atau dari sini sampai Kampung Lalang. Tak usah Medan Jalan Selatan Sudirman. masih banyak ini yang gelap. Tak usah sampai Jalan Sudirman di Ponorogo ataupun Jalan kalau cukup uang silakan. Tapi yang wajib selesaikan dulu maunya.
Apa begitu cara berpikirnya, Wara? Itulah saya lihat perbedaan antara Abdillah dengan Bobby ini. Kalau Abdillah dulu itu tepat di wilayah-wilayah yang tepat dia laksanakan untuk memperindah kota. Penghijauan misalnya. Hasilnya bisa kita lihat sepanjang jalan Ngumban Surbakti di mana-mana. Itu kan sudah hijau sekarang semua. Jadi tepat pemasangan lampu-lampu juga demikian. Nah ini tadi sesuatu yang selama ini sudah lengket kondusif di mata masyarakat Medan. Di kawasan-kawasan yang dibangun oleh Bobby sekarang ini, lampu pocong itu tadi. Nah ini masalahnya. Sehingga terjadi tumpang tindih antara sesuatu yang kondusif sudah melekat di mata sesuatu yang selama ini kita pandang indah, baik siang maupun malam hari, ditimpa dengan lampu pocong itu tadi. Seharusnya lampu pocong itu tadi, ini diarahkan ke wilayah-wilayah yang belum terakomodir tentang lampu itu tadi. Bukan hanya ini saja yang saya lihat. Nah, ini juga barangkali kalian abai terhadap apa yang saya katakan. Sebelum pemasangan lampu pocong ini, saya tak habis pikir kenapa ruas-ruas jembatan kiri kanan itu ditutup sehingga kalau kita melintas sungai nggak bisa kita lihat lagi, seolah-olah nggak ada sungai di situ. Itu kan cerminan kemunafikan kita sebagai masyarakat kota. Itu kan kelakuan kita juga. Kita buang sampah pula ke sungai kan sampai jalan. Ini dia Bang Calis. Jadi ini semua terkait dengan tadi sebelum kita rekaman, di sini sudah ada disinggung oleh Bang Is tadi, yaitu masalah karakter assassination dan building karakter. Ya kan? Ini Bobby ini wali kota, ini politis kan? Mungkin dulu sebelum dia menjadi wali kota ini ada janji-janji politik yang ditebarkannya kepada para pendukungnya. Tetapi setelah hampir 2 tahun dia menjadi wali kota, itu tidak direalisasikan. Sehingga mungkin ini kan politis. Jadi proyek ini ada senilai tadi hampir 20 miliar katanya. Ya 20 miliar itu. Ya ini dilakukan oleh orang-orang yang tadinya sepaham dengan dia, tidak dipenuhi janjinya, ya membunuh karakter wali kota sekarang dengan cara-cara seperti ini tadi, sehingga muncullah lampu pocong itu tadi orang wali kota. Gini Wara, apa sebabnya Pak Wali itu tidak memasang keluar di bagian luar lah, katakan di luar kota nih? Karena kan Medan ini kan kotanya ini, makanya dipasangnya lampu itu kan karena membayangkan bahwa kotanya adalah Medan nih, di tengah kota itu adalah taman. Jadi kan model-model lampu taman lah dipasangnya di situ. Nah kalau dia mau pasang di luar, ingat nggak Nian waktu zaman Pak Abdillah dulu, diketapel orang lampu itu kan. Tak, masyarakatnya sendiri pun tak mau nerima itu. Apalagi ini cuma lampu pocong yang jaraknya tingginya cuma 1,30. Merubah budaya konsekuensinya seperti itu Bang. Nah, itulah dia. Mangaraja dulu tahu Bang. Dulu itu kayu jati semua, kayu mahoni. Jadi anak-anak remaja seangkatan Bang Is sama Martius Latuperisa, mainannya masih ketapel lengket di leher. Jadi kalau ada burung di ketapel orang tuh, itu dimusnahkan. Dimusnahkan, terjadi shock kultural di kalangan remaja, anak-anak muda. Sehingga lampu neon yang terang di malam hari itu di ketapel orang itu. Membangun budaya itu memang ya begitu konsekuensinya. Harus ke wilayah periferal. Ya memang konsekuensinya seperti itu. Uang tuh kan banyak Wara, makanya si Nian tuh tahu lah tuh hitung-hitungan uang. Iya, tunggu dulu. Aku mau masuk sedikit begini. Yang dikatakan oleh Wara tadi mengenai budaya, aku melihat banyak kemajuan kok. Ya di zaman-zaman kita dulu, kita suka kali itu. Senang kali rasanya kalau kita bisa nembak lampu tuh pecah dengan senapang angin. Sekarang kita lihat sekarang sudah aman. Aku rasa di Medan juga kalau orang pakai screen yang besar untuk iklan, nggak ada itu rusaknya tuh, nggak ada itu yang pecah. Kenapa? Budayanya sudah masuk, budaya memelihara. Sudah masuk, udah kondusif. Jadi kalau aku pikir ada perubahan yang sangat baik ya. Cuman yang bukan Ri, aku tak bisa juga terima begitu Ri. Yang barangkali kalau screen apa itu tadi itu kan karena betul-betul dalam pusat kota yang mudah pengaman. Coba jalan sedikit kau ke Kampung Lalang sana kalau tak apa. Ya, karena itu tidak dipasang di Kampung Lalang, Bang. Ya, tidak koyak dia itu.
Kalau Nah, itu ini makanya. tren itu Bang, kenapa di pusat kota? Karena itu kan trafiknya tinggi, banyak yang lihat. Kalau di kampung halaman buat apa orang pasang iklan? Kalau kita bilang budaya tadi sudah masuk, aku belum bisa juga terima gitu. Kan begitu. Coba Nian, bantu aku sedikit Nian. Pertama di Medan itu traffic light. Itu sumbangan Dr. Tede Pardede di perempatan Iman Bonjol itu ketika dia pulang dari Jepang. Itu yang pertama. Ketika itu sudah dipasang, apa kata orang Medan? Naritik do Tede Pardede, ipasang gimana di jalanan ini lampu disco katanya. Gitu dulu awal-awalnya. Tapi sekarang sudah terbiasa bagi kita. Kalau tidak untuk menertibkan lalu lintas masih ingat abang di bioskop Andalas Pak Kumis pakai tong sampah. Sekarang kan nggak ada lagi. Udah ada traffic light. Nah, maksud saya begitu. Diarahkan pembangunan penerangan ini ke wilayah periferal. Walaupun awal-awalnya itu ditantang seperti sebagaimana tadi Angkatan Martius melakukan ketapel terhadap lampu neon itu, ini akan berubah, berproses dia. Itu nggak bisa instan. Merubah budaya itu satu generasi, Bang Calis. Soal budaya ini, kurasa Abdillah lah pionirnya. Karena ketika Abdillah memimpin Medan, langsung dia menggebrak dengan menghadirkan lampu-lampu hias. Kebetulan pernah aku berjalan di Kuala Lumpur, tukang super taksinya. Medan semakin cantik, katanya kan. Oh iya, semakin cantik ya? Iya, semakin cantik. Siapa wali kotanya itu? Dia bertanya, bahkan siapa wali kotanya itu. Jadi memang harus seperti kata Bang Jaya tadi, lampu itu maunya selain untuk dari nilai estetikanya juga dapat, tapi tujuannya juga harus, fungsionalnya juga harus dapat. Jadi untuk penerangan sekaligus dia menghiasi. Itulah yang dilakukan di Jakarta ini, kalau aku melihat. Di Jakarta ini bukan sekedar lampu merkuri, tapi ada juga hiasan lain, tapi tidak seperti lampu pocong itu yang sebetulnya ya seperti tadi gampang untuk dijahili oleh banyak orang, sehingga sebentar aja usianya itu bisa dikatakan nanti tidak akan lama. Nah, jadi kita harus juga mengkritisi lah ini, atau mencari tahu siapa sih sebenarnya arsiteknya untuk memilih bentuk lampu pocong ini. Itu mungkin Bang Jaya itu sudah tahu itu siapa ini. Dia tahu itu. Tahu dia itu, makanya ketawa dia. Jadi gini ya, aku rasa bukan masalah lampunya yang seperti semiduk tadi. Ini lampu tambahan kayak makeup, pupur ditaruh. Jadi bukan di tempat yang baru. Memang kita Medan itu kan begini. Medan itu adalah kalau kita lihat dari pesawat, kita turun mau Medan malam-malam, maunya lampu semuanya. Sama kalau kita turun di atas Hong Kong terbang, itu satu pulau itu Hong Kong itu lampu semua. Nah, apalagi kalau kita berjalan di jalan yang terbaik di dunia, Champs-Élysées di Paris, itu lampu semua. Dan itu di Jakarta juga Tamrin dan Sudirman. Nah, mungkin dia ingin supaya jalan yang sekarang dia tarik itu menjadi jalan utama yang terang. Tetapi itu kan jadi pupur ya, Midu. Hanya untuk mempercantik, tapi fungsinya kurang. Hanya untuk estetika saja. Ya itu salah juga. Jadi nggak tahu. Aku lihat si Jaya mengangguk-angguk. Enggak, aku nggak ngerti sekarang. Yang punya ide itu siapa? Supaya sebagian anggaran dibuat lampu. Itu nggak tahu. Yang kemudian ia merencanakan itu lampu siapa? Sekarang kalau kita percaya lebih dalam, DPRD tahu nggak nih? Dari mana anggarannya? Bagaimana pengamanannya? Bagaimana pengawasan keuangannya? Tahu nggak DPRD? Di Medan ini kasihannya sekarang apapun yang dilakukan DPRD itu nggak tahu. Medan kan tahu itu apa yang dilakukan di Medan, kita nggak tahu anggarannya. Atau DPRD-nya tahu tapi tidak bereaksi? Oh, nggak mungkin karena DPRD itu rajin titip menitip. Oh, nah itu pertanyaannya. Istilah titip menitip itu ya. Oke. Nah, jadi dia sebenarnya DPR, apakah ini titipan DPRD yang tidak dibahas mereka dalam RPJMD? Karena dalam RPJMD nggak ada. Dalam program 5 program prioritas Bobi nggak ada ini lampu ini. Termasuk infrastrukturnya, kesehatan, kebersihan, infrastruktur, masalah kesawan, masalah banjir. Cuman itu kan, masalah lampu kan nggak ada. Nggak ada lampu sama sekali.
Nah sekarang titipan dari siapa? Apakah ini DPRD menitipkan di luar sidang Musrenbang atau apa? Nah kalau udah titipan itu, biasa kalau kita nitip bayar kan? DNE atau apa kan kita bayar nih. Ya, ya. Nah sekarang berapa biaya titipan ini? Untuk apa dititipkan? Dan apa gunanya dititipkan? Apakah DPRD tidak membahas dulu? Karena masalah anggaran itu kan di DPRD duluan. Pengawasan di DPRD. Bang Kalis tahu itu ada titipan? Tidak lah ya. Tidak sejauh itulah yang dibayangkan oleh Jaya, kalau yang aku tahu. Titipan lampu ini kan tidak dibahas dalam program prioritas wali kota, kan nggak ada. Itu pertanyaannya. Kalau tidak ada dalam program prioritas wali kota, tidak ada dalam Musrenbang, tidak ada dalam RPJMD. Kalau kita lihat dalam RPJMD juga nggak ada itu. Ini ya, mungkin pemasangan lampu ini adalah digunakan untuk trotoar tempat pejalan kaki. Lampu jalan untuk orang yang tak ada berjalan kaki. Kan sebenarnya kita mendengarnya udah gemetar. Cuman maksudku kenapa yang lain ini mendengar ini nggak gemetaran gitu maksud aku. Sempat kita buat lampu jalan, tapi tak ada orang berjalan di situ. Ini kan sekarang udah persoalan ini. Kenapa nggak langsung muncul inspektorat atau BPK? Dari mana dasarnya ini? Apa urgensinya? Apa manfaatnya buat orang pejalan kaki di sana kalau tak ada? Dari situ aja kita udah patah.